Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binista'inu ala umuri diyawati wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kepala sekolah, bapak tua hadian, kemudian bapak wakil kepala sekolah, dari humas, dari kurikulum, kesiswaan, dan dari sarana prasarana, dan juga terima kasih kepada bapak ibu guru semuanya yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik Kompil Aksi Pansapal dengan tema rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek Suryalah turnamen voli antar kelas. Adapun acara yang telah akan kita adakan pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian presentasi praktik baik materi SDLPK GPJLK yang disampaikan oleh Bapak yang sekitar Aji, kemudian diskusi, penutup, dan foto bersama. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu adalah acara pembelajaran berbasis proyek, yang mana acara hari ini adalah acara yang sangat bagus, sangat penting bagi kita untuk kita bersama memajukan kompetensi kita sebagai guru dalam melakukan praktik baik yang akan kita lakukan nantinya di kelas, supaya nanti pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas akan menjadi lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Oke. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah dan kebijakan materi Kompil Aksi Pansapal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Tua Ardian Nurfama Aris SSI. Kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Rambang. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam rangka kegiatan komunitas belajar Aksi Pansapal. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwasannya SMP Negeri 1 Rampal itu mempunyai komunitas belajar yang kita namakan Aksi Pansapal. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berhasil membangun komunitas belajar. Nah, selanjutnya tidak hanya membangun, tentunya adalah bagaimana menghidupkan komunitas belajar itu yang justru lebih sulit. Nah, Bapak Ibu, hari ini itu adalah salah satu wujud kita dalam rangka menghidupi dan menghidupkan komunitas belajar kita yang sudah kita bangun beberapa waktu yang lalu. Tentunya menghidupi ini tentunya ada juga dengan harus sebuah komitmen bersama bahwa ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk saling berbagi, saling belajar. Jadi kita juga harus punya komitmen bahwa semua anggota Kompil itu harus berani apa? Berani saling berbagi. Oke Bapak Ibu, seperti halnya hari ini, alhamdulillah salah satu rekan kita Mas
Bintoro Aji itu akan mempresentasikan hasil berbagi praktik baik Ombel di aksi Spansapa atau rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang diberi nama Turi Alas Turnamen Voli Antar Kelas. Monggo Bapak Ibu, nanti kita simak bagaimana pemaparan beliau, dan nanti diharapkan lain waktu Bapak Ibu guru yang lain akan bergantian berani untuk berbagi praktek baik di hadapan teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan sangat nanti insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru bisa saling belajar. Saya kira itu saja. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan nanti akan disampaikan oleh pemateri, itu sangat bermanfaat. Itu saja Bapak Ibu mengawal kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang acara yang ketiga yaitu presentasi praktik baik materi program RTL PKG PJOK dengan tema Turi Alas Turnamen Voli Antar Kelas yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Bintoro Aji SPD. Kepada pemateri saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Harian Bapak Ma'aris SSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru Mapel di 11 Mapel di SMP Negeri 1 Nangka yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan berkat dan nikmat sehat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Semoga menjadi motivasi kita untuk selalu berbagi praktik baik dimanapun kita berada. Mohon izin kami menyampaikan beberapa program, yaitu program rencana tindak lanjut pengembangan berbasis proyek, yang dimana di sini saya sebagai peserta PKG PJOK gelombang pertama Jawa Tengah Kabupaten Sragen kelas 009. Di sini saya tidak sebagai yang lebih paham, tapi kita di sini sama-sama untuk belajar. Langsung saja menginjak ke materi. Oh ya, sebelum menginjak ke materi, ketika pembelajaran PJOK itu karena menyenangkan, karena ini di jam-jam yang rawan, mohon izin untuk Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita breaking ice terlebih dahulu agar lebih semangat, agar lebih bisa lagi untuk memotivasi peserta didik untuk lebih bersemangat dan joyful di dalam kelas. Oke, nanti instruksinya adalah kita berhitung dari 1 sampai 100 atau 50 lah, 1 sampai 50. Nanti di kelipatan 3, ya, di kelipatan 3, Bapak Ibu tidak menyebutkan 3, 6, tetapi menyebutkan door. Semisal contoh nanti dari Bu Wiwin 1, 2, door. Nah, seperti itu. Nanti agak cepat ya. Coba kita coba dulu ya. Monggo dari yang pertama Bapak Y, Bapak Jisuwawan Pak Y. Monggo dari Pak Tuan siap ya, konsentrasi. Yuk. Kita coba 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Salah. Kalau 4 tuh pakai gini, berarti salah. 4 ya 4 saja, biasa 4. Tidak pakai door, itu ya. Jadi 1, 2, 1, 2 door, 4, 5 door dan seterusnya. Seperti itu. Yuk coba kita lihat lagi ya.
Oke, biar kita mengerti fokus kita. Oke, monggo Pak. 1, 2, 4, 5, biar. Ya. 7 ya Bu. Oke. Baru sampai 6 ini, baru sampai 6. Oke, sudah. Monggo, konsentrasi lagi. Yuk, monggo dari belakang nggih. Dari belakang aja. Monggo dari Pak Budi. Yuk, Pak Budi main. 1, 2, 4, 5. Ya, kurang fokus. Coba ulangi lagi, monggo. Ulangi nggih dari Pak Budi. Siap. Nggih, langsung nanti nggih. 1, 2, 4, 5, dot. Ya, tolong kelipatan 3 itu door, selanjutnya dengan nomor yang berikutnya. Jadi semisal 6 itu door, dengan 7, 8 door. Ya, monggo. Saya ulang lagi dari depan deh. Oke, mulai Pak. 1, 2, 4, 5, biar. 11. Nggak boleh pakai door kalau 12 untuk bulan. Oke, baru sampai 12. Monggo, kita target 15 deh. Bisa deh, 15 deh. Oke, yuk. Mulai dari Pak Tua, monggo. 1, 2, 5, biar. 7, 8, 9, 10, 11. Nggak usah pakai door lagi. Jangan pakai gerakan kalau angka. Oke, kita ulangi. Bisa untuk 15 saja. Oke, yuk. Ya sudah nggih, fokus nggih. Oke, kita mulai dari depan. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, tepuk tangan untuk panjenengan saya. Terima kasih bisa duduk kembali. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita di jam-jam rawan, itu jam 11, jam 10, jam 12, jam 1, itu mungkin anak sudah merasa lelah. Nah, itu bisa untuk kita gairahkan lagi dengan breaking es. Kita lanjut dengan materi yang akan saya berikan, yaitu ini adalah program yang saya lagi ikuti, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJOK Jawa Tengah Kabupaten Sragen gelombang pertama kelas 009. Rencana tindak lanjut berbasis proyek Sport Education Model atau yang disebut dengan SEM. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bintoro Aji, peserta PPKG PJOK Jawa Tengah gelombang 1 Kabupaten Sragen kelas 009 SMP Negeri 1 Kerampal, Sragen. Ya, menginjak ke pengertian dari SEM, apa toh itu SEM? Yaitu pendekatan yang lebih menyeluruh dan berfokus pada peserta didik untuk lebih berfokus pada pengalaman belajar yang autentik dalam olahraga dengan menekankan kerja tim, kepemimpinan, evaluasi, dan kompetensi yang sehat. Saya membantu peserta didik tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik saja, tetapi juga keterampilan sosial mereka dengan sesama murid, lalu dengan bapak ibu guru yang mungkin mapel nanti berkolaborasi, dan moral dan kognitif yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Intinya nantinya di SEM itu mereka sudah mengetahui ketika turnamen bola voli itu mesti ada wasit, ada pemain, ada supporter, ada penganalisis pertandingan, lalu ada pencatat skor dan lain sebagainya. Jadi membuat peserta didik itu diajarkan untuk tidak hanya menjadi pemain saja, tapi juga mengenal bagaimana ketika menjadi panitia penyelenggara. Dalam pembelajaran model SEM, para peserta didik tidak hanya berperan sebagai pemain, tapi juga belajar menjadi pelatih, wasit, panitia, pencatat skor, supporter, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran SEM yang akan saya lakukan adalah saya memberi judul Turi Alas.
Itu singkatan dari kepanjangannya adalah turnamen voli antar kelas. Jadi ketika turnamen voli itu tidak hanya misal ketika ada kelas meeting, biasanya cuma ada oh ini lomba pertandingan antar kelas. Nah, ketika ada sedikit singkatan-singkatan mungkin anak lebih menarik dalam mengikutinya, yaitu saya buat turi alas. Turnamen, I-nya itu voli, A-nya itu antar, kelas itu las. Turi alas. Latar belakang itu visi untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel kita yaitu ASIS Pansapal melalui pelaksanaan program SEM. Yang kedua, turi alas ini dipilih karena banyaknya minat peserta didik di SMP Negeri 1 Merampal ini dalam permainan voli. Ketika pelajaran mungkin ada yang kosong kadang itu biasanya dia langsung keluar lalu ambil bola voli seperti itu. Jadi minat dari SMP Negeri 1 Ngampal itu kebanyakan peserta didik itu sangat berperan dan ingin untuk permainan bola voli. Lalu SMP Negeri 1 Ngampal memiliki aset yaitu modal manusia dari Bapak Kepala Sekolah yang sangat profesional, manajemen kita dengan sangat kompeten. Lalu ada Bapak Ibu Guru dengan kualifikasi pendidikan yang sangat luar biasa. Lalu aset kita manusia itu ada komite sekolah yang selalu mendukung kita dalam kegiatan apapun. Selanjutnya ada peserta didik itu yang menjadi target kita untuk menjadi pembelajaran SEM. Yang selanjutnya adalah aset lingkungan kita yang bersih, asri dan juga luas. Lalu modal internet yang sudah sangat cepat. Yang selanjutnya adalah aset finansial, bagaimana program ini bisa masuk dalam RKS ataupun donatur yang lain seperti yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun yang lalu. Pasti ada donatur mungkin dari Bapak Ibu Guru atau orang tua wali murid yang mendukung pelaksanaan melalui kegiatan turi alas. Tujuannya program SEM turi alas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Yang kedua, mewujudkan peserta didik belajar aktif di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar melalui pengalaman yang nyata dan situasional. Artinya nantinya ketika peserta didik tidak di sekolah tapi nanti masuk pasti akan ada lomba 17-an. Nah di situ peserta didik itu tujuannya untuk oh saya dulu pernah diajarkan untuk pembelajaran SEM dan peserta didik sudah tahu ketika ada turnamen bola voli itu apa aja sih peran yang masuk dalam turnamen bola voli lah, itu peserta didik bisa mengimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Lalu mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik. Yang keempat, memotivasi peserta didik dalam menyalurkan hobinya dan positif pada peserta didik, yaitu sifat-sifat sportif dan kerjasama. Capaian yang akan dicapai adalah yang pertama, peserta didik memahami permainan bola voli. Yang kedua, pembelajaran PJOK dengan melibatkan komunitas belajar. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Lalu langkah yang diambil adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, karyawan untuk merealisasi program turi alas. Yang kedua, bersama peserta didik membahas dalam technical meeting sebelum pertandingan itu dilaksanakan. Yang ketiga, penyelenggara turi alas yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerjasama antar tim. Peran yang di sini adalah peran guru PJOK itu mempelopori dalam berdiskusi, lalu menjadi fasilitator memantau kegiatan turnamen turi alas. Lalu peserta didik itu bisa menjadi panitia, pemain, wasit, pelatih, supporter dan mencatat skor. Jadi di sini tidak boleh peserta didik itu langsung
jenengan tunjuk, oh kamu menjadi pemain ya, karena dia ketika dia minatnya di oh saya senang foto-foto Pak, bisa didokumentasi, dan nantinya implementasi dari itu adalah nanti aksi nyata bagaimana peserta didik itu membuat video yang nantinya dia olah sendiri dengan kepanitiaan mereka sendiri dan pemain juga dari mereka sendiri. Jadi keterlibatan langsung dari peserta didik. Struktur program dan mitra Kombel. Yang pertama, waktu kegiatan turi alas itu dilaksanakan pada saat jeda semester 1 tahun ajaran 2024-2025 yang mungkin nanti pelaksanaan itu bisa pelaksanaan turi alas ini dilaksanakan di lapangan voli SMP Negeri 1 Krapal, dan kita sudah memiliki ada 3 lapangan voli yang sudah standar. Lalu target peserta turi alas adalah seluruh peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Krapal. Kapasitas sekolah dan kelas, ini yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ada aset modal manusia seperti kepala sekolah yang sangat manajerial dalam kegiatan di sekolah kita, lalu Bapak Ibu guru mapel yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat hebat, karyawan sekolah yang selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu dan kepala sekolah. Lalu yang kedua, aset modal budaya. Nah ini sangat penting karena di mana warga sekolah kita, entah itu peserta didik, guru, lalu karyawan, juga komite, itu memiliki rasa gotong royong dan kerjasama yang terjaga dengan sangat baik di SMP Negeri 1 Krapal. Yang ketiga adalah modal lingkungan dan aset atau fisik, yaitu berupa lingkungan yang nyaman dan bersih, koneksi internet yang mendukung untuk sosial media ketika dipublikasikan kegiatan turi alas, serta tersedianya sarana prasarana yang memadai di sekolah kita. Halaman itu sangat luas, lalu alat olahraga yang memadai itu menjadi modal kita untuk pelaksanaan SEM atau Sport Education Model. Lalu yang keempat adalah modal finansial yang saya sebutkan tadi, yaitu adanya dana bos dan dana lain dari sponsor atau mungkin dari donatur dari Bapak Ibu guru atau dari komite atau yang lain. Nah, untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi dengan bersama kepala sekolah, guru, karyawan, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain evaluasi bisa dilakukan melalui wawancara kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan perwakilan peserta didik untuk memberikan evaluasi dalam pelaksanaan program. Nah ini pasti di dalam pelaksanaan program itu ada tantangan dan ada solusi yang mungkin bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah pengelolaan waktu. Tantangannya adalah keterbatasan waktu dan kepadatan acara berkemungkinan mengganggu jalannya kegiatan. Ini di bulan Desember kita sudah mempersiapkan nilai-nilai dan juga menginput nilai di e-raport, itu menjadi tantangan. Lalu tantangan yang kedua adalah faktor alam, karena lokasi lapangan itu adalah outdoor atau di luar ruangan, lapangan terbuka, maka sangat berpengaruh dengan cuaca. Ketika hujan itu tidak mungkin untuk dipaksakan untuk kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga adalah manajemen tim. Ketika mahasiswa nanti masuk ke dalam pembelajaran SEM, pasti ada perbedaan pendapat, memungkinkan adanya terjadinya konflik. Nah, dari ketiga itu ada solusi yang mungkin bisa untuk meminimalisir untuk kegiatan SEM. Yang pertama adalah mengatur jadwal atau rundown kegiatan yang efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan cuaca sebelum acara bisa terkendali dan menyiapkan rencana cadangan jika cuaca kurang mendukung. Jadi ada ketika plan A kok hari itu
hujan deras, mungkin kita akan melakukan dengan plan B. Harus ada plan yang mungkin untuk cadangan rencana. Yang ketiga adalah peran guru PJOK sebagai fasilitator kegiatan untuk memberikan instruksi dan membagi peran sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Tadi yang mungkin saya sukanya foto-foto Pak, nah itu bisa masuk ke dalam si dokumentasi. Lalu saya sukanya mengoreksi kesalahan orang lain Pak, nah itu bisa menjadi wasit. Nah, wasit kan itu mengoreksi kesalahan pemain kan, nah itu mengoreksi. Tuh. Lalu ya ini adalah kata kunci yang terakhir kita adalah terima kasih. Begitu pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa membuat wawasan yang baru Bapak Ibu guru, tidak hanya untuk bisa diimplementasikan kepada mapel-mapel yang lain. Mungkin begitu, waktu saya kembalikan ke Mas Dulun. Terima kasih, beri tepuk tangan semuanya. Sudah sangat jelas praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Aji sebagai pemateri. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan kritik, saran atau refleksi. Monggo Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali lagi kepada Bapak Aji telah memberikan paparan, dan di situ saya amati bahwa kegagalan satu program tadi diantaranya juga karena faktor alam. Namun yang saya tanyakan di sini gambaran atau paparan secara teknis apa yang dipaparkan tadi dalam rencana sekolah kita nanti, tolong dijelaskan. Itu pertanyaan dari saya, sehingga pada waktu saya di kelas nanti sedikit bisa saya beritahukan kepada anak-anak sehingga mudah memahami. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ditanggapi ya Bu. Pertanyaan selanjutnya. Oh langsung. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Ibu Lilis, monggo Bu Lilis. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan ulasan sedikit saja. Tadi paparan yang disampaikan Pak Aji tentang program Turi Alas, saya kira ini satu terobosan yang memang kita butuhkan. Bukan hanya tadi disampaikan kalau misalnya tidak hanya untuk pembelajaran PJOK, bisa diterapkan di mata pelajaran lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana tekniknya. Kalau pelajaran lain mungkin pelajaran apa yang kita bisa terapkan, mungkin kalau saya pelajaran bahasa Inggris seperti apa gitu, atau kalau mungkin materi lain mungkin bisa dijelaskan. Soalnya saya masih gimana konsepnya seperti itu untuk model program yang akan diterapkan, yang maksud yaitu tadi program Turi Alam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Monggo langsung ditanggapi oleh pemateri. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat hebat tadi dari guru-guru hebat, yaitu Bapak Irwan Wisnu Pranowo dari Mapel IPA, lalu ada Bu Lilis Sulis dari Mapel Bahasa Inggris. Pertanyaan dari Pak Irwan dulu yang akan saya tanggapi adalah gambaran secara teknis pembelajaran SEN itu seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kita itu harus memberikan peran-peran ke dalam siswa yang kita ampu. Kita itu harus memberikan kuesioner dari permainan bola voli. Itu apa saja tahu minat dari mereka. Oh, saya
pengennya tadi dokumentasi, kasih dia dokumentasi. Lalu saya P3K, itu mungkin kasih dia P3K. Jadi tidak semata-mata Bapak Ibu guru ini harus mendikte mereka, karena minat mereka itu sangat banyak dan luas. Jadi tidak mereka, oh kamu nanti pemain ya karena kamu kemarin jago, padahal pada saat itu dia itu kakinya sedang sakit. Itu kan tidak mungkin. Jadi mungkin peran-peran yang lain yang mungkin menjadikan minat peserta didik itu tadi. Ada wasit yang mengawasi pertandingan, mencari kesalahan. Nah, itu ada tunjuk saja ketika di dalam kelas itu ada peserta didik yang sangat aktif, itu pasti dia pasti bisa untuk melihat, oh kayak senengannya gini, oh kayak, nah itu menjadi modal positif untuk dia untuk mengembangkan tadi, yaitu menjadi wasit, yaitu dalam melihat kesalahan-kesalahan orang lain seperti itu. Lalu bisa juga menjadi supporter, karena pemandu suara itu juga penting dalam turnamen. Ketika tidak ada supporter, pasti turnamen itu akan sepi nyenyet. Nah, sepi nyenyet itu ya tidak ada suara-suara yang menggelegar aura-aura turnamen seperti itu. Ada juga nanti menjadi kepanitiaan, jadi ketua pelaksana, lalu menjadi MC dan lain sebagainya. Begitu nanti mungkin bisa dijelaskan di kelas Bapak Irwan, mungkin bisa membagikan kuesioner minat mereka itu apa sih. Nah, itu nanti kita simpulkan untuk mereka nanti dapat peran apa seperti itu. Demikian Pak Irwan, mungkin ada ya. Lalu yang kedua, terima kasih untuk Miss Lilis yang sudah menanyakan tentang bagaimana sih penerapan di dalam mapel yang lain. Ya betul, untuk SEM itu adalah Sport Education Model, itu untuk kegiatan olahraga, tetapi tidak menutup kemungkinan model ini bisa diterapkan di mapel panjenengan. Ya mungkin kalau saya memberi contoh dari mapel bahasa Inggris, mungkin dapat ada tugas semisal dia membuat film tentang sejarah terjadinya rumah sakit RSUD Sragen. Nah, itu bisa menjadikan mereka itu ada yang menjadi pemain, lalu ada yang menjadi kameramen, ada yang menjadi penulis skenario dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan. Lalu bisa juga kalau bahasa Inggris itu sekarang ini kan dunianya digital, itu bisa dikembangkan dengan podcast. Nah, mungkin dalam di SMP kita bisa mengembangkan podcast untuk anak, itu bisa dengan mereka berperan menjadi pembawa acara, lalu narasumber, lalu kameramen, dan juga pengisi materi. Nah, itu bisa menjadi model dalam hampir mirip dengan pembelajaran SEM. Ataupun mapel yang lain juga bisa. Semisal di sini ada Bu Wahyuni, itu sebagai guru bahasa Jawa, mungkin ada tugas drama. Nah, itu menjadikan mereka itu punya peran masing-masing seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu Guru. Sangat setuju sekali saya atas pembelajaran yang harus lebih variatif pada pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya. Demi acara telah kita lalui, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara praktik baik hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan selamat siang dan selamat jalan dari kami. Sebelum sesi terakhir adalah foto bersama, saya sebagai moderator, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Subiantoro,
siswa di SMP Negeri 1 Kampal. Ini saya ingin memberikan umpan balik terhadap pembelajaran dari Bapak Haji dengan penerapannya yaitu model SEM Turi Alas atau turnamen voli antar kelas. Dalam penerapan model SEM dari Pak Haji sangat efektif karena sangat meningkatkan pembelajaran bagi siswa, terutama di bidang psikomotor dan kompakan. Untuk meskipun dalam penerapan SEM itu banyak sekali tantangan, tapi SEM sangat mudah untuk dipahami siswa dan dapat meningkatkan secara kualitas siswa tersebut. Sekian umpan balik saya. Semoga pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Haji sangat bermanfaat. Sukses buat Bapak Haji. Salam olahraga.